terasa merdeka. Ini benar-benar merdeka. Mendengarkan alunan suling indah bersama dengan kopi serasa di pinggir sungai dan membawa kembali ke masa-masa saat masih kecil dulu. Hari ini saya ingin ngobrol dengan satu sosok yang sangat fenomenal, pendiri Yayasan Bambu Indonesia dan juga Bapak Bambu Indonesia, Abah Jatnika Nangga Miharja. Terima kasih loh Bah sudah hadir di studio. Jatnika Nangga Miharja. Itu apa sih ada artinya? Ya, Jatnika itu bisa berarti tenang. Jatnika itu bisa berarti simpati. Jatnika itu bisa berarti orang yang waspada. Kalau Nangga itu bertahap, Miharja itu sejahtera. Luar biasa. Filosofi dalam bahasa Sunda. Panggilannya apa berarti Bah kalau hari-hari? Hari-hari orang lebih manggil saya memang Abah, memang udah tua ya, Abah atau Aki. Bah, ini kan kita mau ngomongin bambu ya. Nanti sekalian kita bahas pencaksilat juga. Tapi bambu ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, masyarakat ya. Sejak berabad-abad lamanya. Betul. Indonesia punya 176 varietas bambu. Betul. Dari 1.600-an, 80 negara. Ya. Dan kita ini seperti hidup setiap hari dengan bambu. Betul. Dari kebiasaan, lingkungan, alam, kuliner kita, betul. Spiritual kita juga berhubungan dengan bambu. Betul. Itu sebegitu dalamnya kah hubungan antara bambu dengan kehidupan kita? Iya, betul. Bahkan hampir di seluruh negeri Nusantara ini, bambu itu keterlibatannya dari sejak lahir sampai meninggal. Hari-hari di rumahnya kalau nanak nasi apa dari hihid, asupan, boboko, tolok, ayakan, tempat ngejala itu namanya kempis. Kalau udah tua dia main joran dari bambu. Ada yang dari bambu semani, ada yang bambu maragane, ada bambu yang diraut. Dia ngambil air dari sungai. Kalau dulu selalu air bersih itu ada di lembah. Betul. Dia mikulnya. Tahu kan Mas Arto yang betul. disebut tuak. Tuak dulu itu masih ada pakai bambu. Itu dari bambu juga. Nah, jadi sampai sudah tua dia tongkat bahkan sampai meninggalnya. Tutupnya itu zaman dulu tutup mayat itu, kerangka mayat di bawahnya ditutup pakai padungnya itu pakai bambu. Jadi dari lahir sampai dia dewasa, sampai dia tua, selalu berhubungan dengan bambu. Tapi ini juga bukan cuma soal bambu ya, tapi ini kan soal intelijensi orang kita. Iya. Pada masa itu udah pintar sekali ya berarti. Betul, sangat. Bambu itu dalam bahasa Inggrisnya bambu. Betul. Berarti bambu berasal dari Indonesia. Betul. Tidak take dalam bahasa Jepang, tapi bambu. Nah, terus Indonesia ini, Nusantara ini disebut juga negara serumpun bambu. Rumpun. Bambunya yang berumpun. Kalau di sana bambunya satu-satu, kalau di Indonesia bambunya berumpun. Terus bambu ini saling membutuhkan antara gunung berapi dan bambu. Jadi bambu ini mampu meredam hawa panas gunung berapi. Nah, sedangkan lahar gunung berapi itu mampu menjadikan subur daripada gunung. Kalau laharnya keluar, itu akarnya akan terganggu, lantas batangnya menjadi itu akan mengeluarkan bunga bambu. Kalau bambu mau mati ada bunganya. Di dalam bunga bambu itu jutaan biji bambu dan itu menjadikan bambu berikutnya akan tambah subur. Di Indonesia ini dari zaman kerajaan Salakanagara, ya itu 24 sebelum Masehi, sudah kebudayaan bambu ini ya dari sejak tahun itu sudah ada. Jadi pertama yang menanam padi di Indonesia Sri Pohaci. Maka Dewi Sri katanya, Sri Pohaci itu sudah ada bambu tali. Bambu tali itu kalau di Jawa disebut bambu apus. Bambu tali itu untuk alat mengikat padi itu, ikat mocong padi itu, ngikat padi itu dengan ikatannya dari talinya dari bambu, disebut bambu tali. Diperkirakan dari sejak tahun itu saja, dari zamannya setelah kerajaan Jayasinga 150 tahun yang tahun 150 Jayasinga Warman dengan Raja Jayasinga Warman itu sudah hampir kalau sampai sekarang
hampir 1.511 anyam-anyaman yang untuk alat-alat rumah tangga. Jadi Indonesia ini saya sampaikan adalah negeri budaya bambu. Pecinta bambu itu ada 5 tingkat. Nah, Levelnya ya, level. level pertama orang yang awam terhadap bambu, tapi tahu bambu tapi awam, Betul. jenisnya pun tidak tahu. Level kedua dia udah mengerti itu ada bambu berjenis-jenis. Ya. Ada haur kuning, haur hijau, bambu hitam, bambu tutul, ada betung. Ya. Betung pun ada 5, itu sudah mengerti. Yang ketiga, level ketiga sudah tahu bagian bambu. Oh, bambu ada sembilunya, Ya. bambu ada uratnya, bambu ada ruasnya, bambu ada matanya, bambu ada akarnya, ada mata akar, ada mata serabut, ada akar rempang, ada rebungnya, ada solokopnya, ada pucuknya. Nah, yang keempat sudah mampu dimanfaatkan. Oh, pucuknya bisa buat teh bambu. Oh, daunnya yang setengah tua bisa buat teh bambu untuk kebugaran. Oh, rebungnya bisa dipakai lumpia Semarang. Betul. Ada satu jenis bambu yang harus berada di ketinggian 800 meter ke atas. Ini hampir punah. Namanya bambu el-el. Itu di hutan Soreang. El-el. Kalau orang Sunda kalau el-el tuh takjub. Eleh tuh jadi tulisannya ELE. Ya, EUL. Itu El. jadi E dan E. Aceh dan Sunda pakai E. Nah, itu tiap ruasnya ada airnya. Tiap ruas sampai ke hampir pucuk ada airnya. Airnya itu mampu mengobati 41 macam penyakit. Itu baru itunya kan. Ada bambu tali atau bambu apus itu. Ya. Satu-satunya rebung bambu yang pahit itu bambu tali. Tapi ternyata bambu tali itu yang saat di setengah tua, kalau direbus itu mampu mengobati radang usus. Ada bambu kuning, haur kuning. Itu kalau disadap, si rantingnya ditebas, disimpan, itu kalau diminum untuk kebugaran. Ini semua penelitian kan ya, Bah? Oh iya, berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman yang turun-temurun, yang sudah bertahun-tahun, bahkan zaman dulu kalau orang menemukan bambu el-el itu di hutan itu katanya untuk kejayaan. Minum bambu itu susunan sarafnya itu menjadi baik kembali, peredaran darahnya menjadi bagus kembali. Ya. Pernah ada sahabat yang pameran di China, ikut pameran di China pernah bertanya, adakah satu jenis di Indonesia ini bambu, dia bilang, yang jenis itu di dalam serbuk bambu itu mampu mengobati penyakit dalam. Nah, dia kasih ciri-cirinya. Oh, saya paham ciri-ciri itu bambunya berduri. Tapi diameternya 15 sampai 20 cm. Oh. Itu namanya haur gereng. Itu tinggal di ujung kulon. Itu haur gereng sama. 15 cm tapi lubangnya paling 1 cm, kecil sekali. Oh, dibelah di dalamnya ada serbuknya. Ini serbuknya itu untuk mengobati penyakit dalam. Nah, ada jenis bambu tamiang. Tamiang itu yang bahan untuk suling. Ya. Di dalamnya kalau sudah tua sekali, jadi ada yang kayak kapur. Nah, kapurnya itu untuk obat luka. Luar biasa. Jadi banyak. Itu level keempat. Nah, itu level keempat. Level kelima. Nah, level kelima. Yang kelima ini bukan saja mampu memanfaatkan. Orang yang kelima itu sudah mampu menciptakan sesuatu yang baru dari bambu yang asalnya belum ada manfaat yang baru. Contoh ini saya sudah patenkan. Ini Panarat. Ini memiliki 3 fungsi untuk kecekatan, untuk bela diri, dan ini juga termasuk untuk kesehatan, terapi. Terus saya ada mengubah satu senam, namanya senam Narumba. Narumba. Singkatan dari napas rumpun bambu. Tuh. Ada penelitian di Jepang, Yayasan Okigawa namanya. Jadi seluruh alat musik yang terbuat dari bambu itu akan memberikan ketenangan. Bahkan punten ada orang yang meditasi ya, di hutan bambu atau di rumpun bambu itu yang disebut Sunan Ampel. Ampel itu nama bambu, Sunan Ampel. Gelombang kita ini pada saat sedang tidur, gelombang itu mengarah kepada kutub ilahiyah, kutub pencipta. Ya. Di dalam ruas-ruas bambu itu kan dalamnya kosong. Dia ada resonansi suara. Yang resonansi suara itu sama dengan tubuh kita. Kalau ditutup nih bunyinya gini. Ini kalau didengar, ya ini suling nih kosong. Kalau didengar nih di dalamnya. Iya. Oh, coba silakan. Ada satu. Ini kalau orang nggak ngerti duduk di hutan bambu, kayaknya horor ya. Horor. Tenang kan?
Apalagi kalau ada angin ya? Itu suara alam, suara alam yang bunyinya berdengung. Maka di dalam alas apa, menenangkan, Ya 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 ya. punten, alat musik di Jawa Barat rata-rata ujungnya kenapa eng, suling, Hmm, karinding, hmm, angklung, hmm, calung, lodang, ronteng, celempung, alat genang. hmm, hmm. Kenapa eng ujungnya? Itu karena menenangkan. Jadi ion-ion kita ini bergerak kepada ketenangan. Ini emang kalau ngomong sama level 5 beda deh. Ini kalau level 5 saya ada membuat salah satu alat transportasi dari bambu itu sepeda bambu yang full suspensi. Kebetulan hak patennya kita juga. Saya juga hak Ya, patennya. sudah ada beberapa sepeda bambu tapi ini yang full suspensi Full ya. suspensi. Shockbreaker-nya 3 di depan. Shock breaker-nya dari bambu maksudnya, Mbah? Shockbreaker tidak dari bambu, tapi dia Oh. punya premnya dari bambu. Di depan, di tengah, sebelakang. Tapi dia punya kelebihannya alat-alat metalnya terbuat dari dural, alat-alat di pesawat. Ya, ya. Saya membuat juga ada rumah bambu, rumah bambu semi permanen. Jadi 1 meter dia udah pakai tembok, lantai udah ini. Kalau tradisional kan semuanya Nah, lantainya dari kita bambu. lihat contoh rumah bambu ya, Mbah ya. Ya, ya. Ini Nah, yang tadi Abah bilang. ya ini sudah yang paling bawah ini rumah bambu semi permanen. Tapi sudah tingkat. Ini kalau zaman dulu disebut mode Garuda Ngupuk Julang Apak. Ini semi permanen, Mbah. Semi permanen. Artinya bisa dipindahin. Bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan, hanya tidak bisa terbawa tembokannya. Tapi ini 2 tingkat. Hmm. Ini luar biasa, ini ada di tengah kota di Jakarta, ini di Pulau Raya. Di Ini Jakarta Selatan. rumah orang, Mbah. Enggak. Rumah. Bahkan ini kalau saya ceritakan nih, seorang insinyur, arsitek yang luar biasa, dia mau 20 tahun ini ada tempat di pinggir kali, mau dibuat rumah. Tapi saking pintarnya beliau, tukang meriksa beberapa insinyur, dia ahli landasan pesawat terbang. Beliau itu kan. Dia mau bikin rumah dari apa, begitu ke rumah, saya udah aja rumahnya dari bambu. Karena itu bisa diserahkan sepenuhnya kepada Abah, kepada saya gitu kan. Semua dari desainnya, dari aksesoris di dalamnya, konstruksinya, semuanya diserahkan kepada saya ini. Ini 2 lantai nih, Mbah? 2 lantai. Ada lantai yang atas kan, ini lantai bawah. Ini tempat pertemuan. Jadi ini ada di atas 2 kamar, di bawah 1 kamar. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur. Nah, jadi ada balkon di atas. Tapi berarti tidak ada fondasi beton sama sekali? Itu hebat, pertanyaannya hebat. Ini dia pertanyaan hebat. Ada rumah bambu itu ada yang tradisional sama tanpa tembok, hanya umpak aja. Ya. Ada rumah bambu semi permanen, hanya tembok di bawah. Ini rumah bambu tradisional. Ya. Tradisional. Tapi ada rumah bambu yang sudah konstruksinya saya bantu dengan beberapa tiang besi sebetulnya. Ada misalnya kalau yang tadi 8 tiang besi. Tapi ditutup bambu, dilem kembali, lainnya penuh bambu. Sehingga orang bertanya, masa lantai 2-nya dicor? Masa lantai 2-nya ada keramik? Ya, nggak mungkin dia bilang ini kalau ini penuh bambu. Kalau ini bambu, hanya orang yang bingungnya kenapa bentangannya ke depan 30 meter, ke kanannya 10 meter tanpa ada tiang tengah. Betul. Nah, inilah teknik menggunakan sistem ayakan. Ayakan tuh kan begini, kurung. Anyamannya melengkung. Ya. Ini tekniknya yang luar biasa. Ini ada khusus lah. Nah, ini masjid bambu Saka Buana namanya. Saka itu tihang, Buana itu alam semesta. Tihangnya alam semesta, masjid bambu. Kalau saya membuat ini masjid bambu terbesar, 300 meter persegi ini. Nah, tapi dengan sistem konstruksi sudah kayak Timur Tengah. Kalau yang kita ini modelnya Julang Apak. Julang Apak. Kalau ini adalah sudah model Timur Tengah, sudah dibulat. Banyak yang bilang bambu itu ada hubungannya juga dengan ketahanan dalam daerah-daerah yang rawan gempa gitu. Hebat. Betul pertanyaan itu. Jadi rumah bambu ini anti gempa. Walaupun tadi 2 tingkat, ada beberapa konstruksi kalau ini model kuda-kuda, itu kuda-kuda dengan tikang, dengan panglari artinya gordengnya, itu tidak dipaku, bisa dilepas. Nah, apalagi yang tradisional itu atapnya aja pakai lalang, atapnya pakai ijo,
ada atapnya pakai nipah, daun nipah. Nah jadi kalau ada goncangan dia bermain karena dengan ikatannya tali injuk. Jadi sampai 8 skala Richter itu nggak apa-apa goncangan. Ya. Karena dia dindingnya tidak retak. Nah sampai saya membuat rumah bambu yang semi permanen dan itu kebetulan dihak patenkan semi permanen. Karena daya tahannya di atas 20 tahun semi permanen. Tetap tidak dirubah konstruksi itu. Nah Bah, ini kalau kita bicara dalam konteks hubungannya antara bambu dengan pencak silat gitu ya. Ini kemana nih Bah? Jadi karena tadi sudah disampaikan bahwa budaya Nusantara ini diantaranya ada budaya tatanen, tanaman. Tanaman yang paling banyak manfaatnya di Nusantara adalah bambu. Serbaguna, bambu. Nah tapi juga ada budaya bela diri di Nusantara itu namanya pencak. Pencak kan, pencak silat. Pencak itu diambil dari kata Jawa Barat panca 5. Sile itu dari Sumatera. Sile Minang. Nah, terus alat bela dirinya juga rancatan. Alat miko itu bisa jadi alat bela diri. Kalau toya? Itu namanya ulin gantar, toya. Ulin gantar, toya. Itu dari bambu tapi panjangnya 2,5 meter, 2 tangtung. Nah itu namanya toya. Di kita namanya ulin gantar, ulin gantar. Atau kalau dari kayu namanya limbuhan. Itu ada di daerah Ujung Berung aslinya. Tapi aslinya dari Cimande. Ada talutug. Talutug tuh kayak ite. Nah itu alat bela diri juga. Juga dari bambu talutug. Ya, itu alat bela diri. Termasuk bambu runcing ya tentu saja. Kalau bicara itu bambu runcing kan luar biasa. Saat itu mau memerdekakan bangsa, Bung Karno itu khawatir. Karena kita 60 penduduk bangsa Indonesia saat itu, 60 juta. Ya, tidak punya senjata. Itu hasil pemikiran para tokoh saat itu, para pejuang saat itu, udah kita pakai bambu runcing karena bambu runcing di seluruh Nusantara ada. Dan itu betul. Ini disertasi seorang profesor namanya Damarjati Suparjan, dulu bisa di UGM. Dia mengatakan kalau yang diangkatnya itu golok ditembak sama Jepang. Waktu itu Jepang ya. Jepang itu sangat hormat, mensakralkan terhadap bambu. Dianggap hampir kitab sucinya lah. Begitu diangkat itu bambu runcing lah, yang kitab yang sesuatu yang sangat dihormat dipakai perang, maka daripada perang dengan bambu lebih baik menyerah tanpa syarat. Itu penelitian. Itu penelitiannya Profesor Damarjati Suparjan. Jadi justru bisa jadi diplomasi kedamaian ya. Perdamaian ya. Di Jawa Barat pasti sangat terpengaruh oleh jenis-jenis bambu tadi, gerakan bambu. Kelenturan bambu. Nah, jadi di Jawa Barat itu filosofinya bambu leles jejer liat tali. Lentur. Jadi sifatnya kalau ada tekanan baru dia menghindar. Jadi ilmu Cimande itu ci itu air, mande itu menempa. Orang yang sudah ditempa oleh air, dia lentur. Jadi pandekar itu asal kata dari mandekar. Pande itu menempa. Di tempatnya 5. 1 fisiknya, 2 akalnya, 3 rasa, estetika, 4 hati, 5 ruhaninya. Itu yang ditempa. Kalau sile, kecekatan, keterampilan. Jadi pencak keterampilan itu antara Bung Hana dengan Bung Hatta dan Pak Karno dengan Bung Hatta, antara presiden wakil. Pak Karno itu betul-betul orang yang pecinta pencak. Bung Hatta juga pencinta sile. Maka digabungkan tahun 48 jadi pencak silat. Bambu tuh punya usia yang sama gak sih? Dan kemudian kenapa bangunan-bangunan bersejarah atau bangunan-bangunan besar pada masa itu justru tidak menggunakan bambu tapi kayu? Umurnya tuh berbeda kah, Bah? Jadi bambu itu ada jam tebangnya, ada hari tebangnya, ada bulan tebangnya, ada mangsa tebangnya, ada tanda-tanda tebang. Jadi ada kincang perahu yang terbuat dari bambu di Museum Jayakarta itu dari 1511 bayangkan, masih utuh. Jadi angklung buhun tuh angklung yang dibuat oleh orang-orang Baduy bisa berusia 500 tahun. Karena ditebangnya sedang hujan silantang masa kemarau panjang, tiba-tiba ada hujan sekali. Hujan pamaculan, ditebang bambu itu di samping suaranya bagus tapi daya tahannya bisa ratusan tahun. Kearifan lokal kita tuh luar biasa sekali ya. Dan ini ternyata kebetulan saya cerita begini, waktu membangun satu rumah di Jatinangor di tempat golep ya.
Tiba-tiba ini dimasukkan ke dalam sebuah majalah waktu ada majalah rumah. Diteliti di Jerman, apa yang saya katakan kearifan lokal yang sudah ratusan tahun, diteliti di Jerman, itu betul semuanya. Ada bambu merambat misalnya, bambu yang merambat. Bambu itu merambat, betul-betul kayak akar. Itu hampir punah. Ada bambu gombong, jenis gombong itu di bawah betung ya, tapi ruasnya panjang gombong, berwarna kuning, hampir punah. Nah itu dilestarikan, itu ditemukan di Gunung Gede, udah hampir punah. Dibawa ke Lembang oleh seseorang pecinta bambu, Pak Gani, dilestarikan dan dibawa lagi ke Yayasan Bambu, ditanamkan. Nah terus betung yang berwarna hitam, bukan haur, tapi betung berwarna, itu pun hampir punah. Cangkore untuk tetes mata itu. Kalau zaman dulu cangkore untuk tetes, itu pun hampir punah. Bambu merambat juga ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang diameternya sampai 3-4 cm. Merambat sampai setinggi apapun dia merambat. Ini pun hampir punah. Nah, terakhir cerita tentang kegiatan di Padepokan namanya Sang Saka Buana. Ya. Ini kawasan di daerah tempat tinggal Abah yang Abah Ya, dirikan? Betul. Sang Saka Buana sebetulnya itu dulu Yayasan Bambu. Adalah untuk tempat menanam bambu. Itu didirikan oleh Ketua Deklarasi waktu itu Ibu Tri Sutrisno. Kan? Saya dengan beberapa pengrajin lah gitu kan. Nah, itu Yayasan Bambu. Setelah itu ada Yayasan Pengrajin Bambu di Padepokan Sang Saka Buana itu. Itu para pengrajinnya. Setelah itu ada pesantren. Jadilah sekarang kawasan Padepokan Sang Saka Buana. Kan Sang Saka itu bisa berarti pusaka. Ya. Sang Saka itu berarti juga tihang. Buana itu alam semesta, tiangnya alam semesta. Mudah-mudahan ini menjadi alat pelestari. Luar biasa. Bah harus selalu sehat, doa kami semua. Amin. Ini tugas besar yang harus dipegang oleh Abah untuk selalu sehat dan menyuarakan bambu-bambu ini. Betul. Dan menciptakan generasi-generasi pencinta bambu berikutnya. Serumpun bambu sejuta makna. Serumpun bambu sejuta manfaat. Serumpun bambu sejuta karya. Serumpun bambu sejuta pesona. Dengan serumpun bambu memukau dunia. Wah, kita juga ada, Pak. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Ya, kita mainkan, Pak. Ya, Bang. Ini nama Tang Trang Kolentrang. Ini kolentrang nama. Jepit. Jepit. Kita mainkan. Ya. Sambil nyanyi ya, Pak. Bulan sang bentang panon poe san